Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Koturnida, kelas BK3C dengan NIM C2862011030. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester dengan mempraktekkan teknik dan keterampilan dasar konseling. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan teknik-tekniknya. Yang pertama ada invitation skill. Invitation skill adalah teknik dasar keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Karena teknik ini merupakan teknik dasar sebelum melakukan konseling. Tahap ini adalah tahap mengundang klien agar membangun hubungan sebuah kepercayaan untuk intervensi kedekatan mengenai masalah yang terjadi. Fungsi utamanya adalah mendorong klien untuk berbicara terbuka, konseli terlibat secara aktif dalam sesi konseling, kemudian mengajarkan klien keterampilan sebagai bagian intervensi. Kemudian ada paraphrasing. Paraphrase adalah cara merefleksikan atau menegaskan kembali pada konseli poin penting dari pembicaraan konseli secara lebih jelas dan dengan menggunakan kata konselor sendiri. Tujuan digunakannya paraphrase yang akan mempengaruhi konseli yaitu menyatakan pada konseli bahwa konselor memahami pembicaraan, kemudian mendorong konseli untuk mengungkapkan ide atau pemikirannya, lalu membantu konseli memusatkan pembicaraan pada situasi, kejadian, ide, atau tingkah laku tertentu. Lalu membantu konseli yang membutuhkan kesimpulan dan untuk lebih menekankan isi pesan dibandingkan afeksi. Lalu ada reflection to feeling. Reflection to feeling adalah salah satu jenis teknik konseling yang penting dalam hubungan konseling, yaitu sebagai upaya untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman klien, kemudian merefleksikan kepada klien kembali. Tujuan refleksi perasaan yaitu untuk membantu konseli dalam memahami perasaannya, kemudian mendorong konseli agar lebih banyak mengekspresikan perasaannya, baik itu perasaan positif ataupun negatif, tentang situasi, orang, atau hal-hal khusus lainnya. Lalu ada membantu konseli mengatur atau menata perasaannya. Kemudian ada reflection to meaning. Reflection to meaning adalah menangkap isi pikiran, perasaan, dan pengalaman konseli yang konselor amati baik dari segi bahasa, lisan, maupun bahasa tubuh. Dengan kata lain, upaya refleksi merupakan upaya menggambarkan kembali isi komunikasi seseorang secara menyeluruh. Kemudian ada summarizing skill atau ringkasan atau simpulan adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai apa yang telah dikemukakan klien pada proses. Tujuannya adalah untuk menyatukan berbagai unsur-unsur dalam proses klien, mengidentifikasi teman-teman umum yang baru jelas setelah dikemukakan, untuk mengarahkan pembicaraan klien, kemudian untuk mereview kemajuan yang diperoleh selama satu atau beberapa kali wawancara. Selanjutnya ada goal setting skill. Goal setting skill adalah sebuah tujuan atau sebuah teori kognitif dengan dasar pemikiran bahwa setiap orang memiliki suatu keinginan untuk mencapai hasil spesifik atau tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Lalu ada challenging atau confrontation skill adalah teknik yang digunakan oleh seorang konselor yang menentang klien karena adanya ketidaksesuaian yang terlihat dalam diri konseli. Tujuannya adalah untuk dapat membantu tidak menentang orang, tetapi dengan cara memberikan masukan khusus yang terbatas mengenai perilaku yang tidak konsisten tersebut. Yang terakhir ada SFBT adalah membantu konseli mengambil
sikap dan perubahan dari pembicaraan masalah menjadi pembicaraan yang berorientasi pada solusi, sehingga diharapkan pembicaraan antara konselor dan konseli mempunyai kemungkinan besar untuk mengubah situasi konseli, sehingga mampu mengatasi masalahnya. Untuk mewujudkan tujuan SFBT tersebut ada kriteria pengubahan yang dapat dilakukan konselor, antara lain mengungkapkan tujuan konseling dengan kata-kata yang positif serta perumusan tujuan secara spesifik. Statement yang dimunculkan konselor mengandung proses, memberikan statement atau pertanyaan yang sifatnya praktis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putri, silakan masuk. Terima kasih Teh. Halo, apa kabar Putri? Alhamdulillah Teh baik. Teteh sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Putri. Teteh sudah menerima intake inform yang Putri kirim kepada email Teteh. Apakah Putri sudah siap untuk melakukan sesi konseling hari ini? Insya Allah Teh saya sudah siap. Oke baik, langsung saja ya. Di sini ada 2 kursi. Silakan Putri pilih kursi mana yang menurut Putri nyaman ketika melakukan sesi konseling kita nanti. Silakan. Mungkin di sebelah sini ya Teh. Oke baik, silakan duduk Putri. Terima kasih Teh. Di sini tersisa 1 kursi ya Putri. Bolehkah Teteh langsung duduk aja ya di sini? Iya silakan Teh. Oke, baik, terima kasih ya Putri. Apakah sudah terlihat nyaman? Iya sudah. Oke, baik Putri. Putri makin cantik aja nih sekarang ya. Si Teteh bisa aja. Terima kasih Teh sebelumnya. Bagaimana perjalanannya ke sini Putri? Apakah ada hambatan? Tidak ada Teh, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Kalau gitu, oke Putri, langsung saja ya. Sebelumnya Teteh meminta izin terlebih dahulu kepada Putri untuk mendokumentasikan sesi konseling hari ini untuk direkam. Apakah Putri merasa keberatan? Tidak Teh, silakan. Oke, baik Putri, terima kasih ya. Sebelum melakukan sesi konseling, silahkan Putri ceritakan latar belakang Putri terlebih dahulu. Baik Teh, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Danira. Saya berstatus sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya semester 3 Teh. Oke baik, sebelumnya Teteh juga izin memperkenalkan diri Teteh ya. Nama Teteh Rifa Kotrunida. Teteh di sini sebagai konselor yang akan memfasilitasi Putri menemukan solusi atau permasalahan yang Putri hadapi. Sebelumnya, apakah Putri pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah Teh. Oh, belum pernahnya. Oke, baik. Teteh akan menjelaskan tentang konseling itu apa. Jadi, konseling itu adalah proses bantuan membantu Putri untuk menyelesaikan masalah yang Putri hadapi. Ya. Ada beberapa hal yang harus Putri sepakati ya. Jadi, apapun Teteh dan Putri perbincangkan hari ini, itu bersifat pribadi atau rahasia ya Putri. Jadi, seandainya jika ada orang lain yang ingin tahu seperti keluarga, teman, pasangan, ataupun sahabat, Teteh meminta persetujuan Putri terlebih dahulu sejauh mana batasan yang harus boleh Teteh kasih tahu. Silahkan Putri. Mungkin hanya sebatas Putri dan Teteh saja yang tahu ya tentang permasalahan ini. Oke baik Putri, terima kasih atas kepercayaannya. Ya, oke. Sebelum dimulai, adakah yang ingin dipertanyakan terlebih dahulu? Ada Teh. Sebelumnya sesi konseling ini bisa berjalan berapa waktu dan ada berapa sesi gitu? Oke, untuk sesi konseling hari ini kita ada 4 sesi ya Putri. Setiap pertemuan itu sekitar 60 sampai 90 menit. Oke, baik Putri, untuk mempersingkat waktu, silahkan Putri ceritakan permasalahan apa yang sedang Putri hadapi. Langsung saja ya Teh. Jadi permasalahannya tentang saya sendiri dengan kekurangan saya sendiri. Jadi kan sekarang Putri kuliah nih, sudah semester 3 ya Teh. Ya. Otomatis di kelas udah tahu sikap karakter di setiap orang atau teman ya.
ada yang aktif, ada yang enggak. Di semester 3 ada orang lain makin kesini makin aktif, bisa public speaking di depan teman-teman atau banyak orang. Sedangkan Putri kalau dilihat-lihat, Putri merasa tidak bisa kayak gitu. Di satu sisi lain Putri pengen kayak gitu, kayak teman-teman, tapi Putri nggak, istilahnya Putri nggak bisa percaya diri gitu, gak pede, takut gimana gitu. Oke, jadi Putri sekarang merasakan insecure ya, tidak percaya diri pada diri Putri dan kemampuan Putri sendiri, sehingga Putri membanding-bandingkan diri Putri dengan orang lain. Begitu? Iya betul teh, kadang Putri sendiri merasa minder dengan teman-teman Putri. Padahal sama saja, sebetulnya Putri bisa dan juga mampu seperti itu, tapi Putri nggak berani gitu teh. Oke, jadi Putri merasakan sebelum melakukan itu untuk speak up gitu ya, tidak berani dan tidak bisa berbicara gitu, mengungkapkan pendapat Putri. Putri sudah pesimis duluan ya. Putri tidak percaya diri bahwa Putri sebenarnya bisa gitu melakukan hal itu. Tapi Putri tidak melakukannya karena lebih ketakut untuk melangkah mengambil keputusan seperti itu, Putri. Ya benar teh, seperti itu. Oke, jadi Putri merasa belum mampu untuk berani speak up atau public speaking gitu ya, belum bisa berbicara, mengeluarkan pendapat Putri gitu. Terus Putri masih merasa kesulitannya untuk hal itu dan Putri suka merasa pesimis ya? Iya teh benar, jadi Putri tidak percaya diri dan selalu pesimis duluan. Kalau orang lain bisa, kenapa Putri nggak bisa gitu. Kadang mikir kenapa Putri nggak bisa ya, padahal Putri mampu untuk melakukannya. Kadang Putri nggak tahu, nggak ngerti sama diri Putri sendiri, kenapa bisa kayak gitu. Oke, baik Putri, Teteh mengerti, paham sekali dengan apa yang Putri rasakan. Nah, mungkin yang Putri rasakan merasa kecewa, sedih, marah, takut terhadap diri Putri sendiri karena hal Putri yang belum bisa untuk berani speak up atau public speaking untuk mengeluarkan pendapat Putri gitu ya. Iya teh benar seperti itu. Sebelum dicoba, setiap mau mencoba kayak Putri merasa Putri nggak percaya diri deh, nggak jadi gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang mau Putri lakuin, misalnya mau public speaking ataupun menjawab pertanyaan dari dosen-dosen gitu, kalau kadang suka mikir gini, Putri bisa tapi Putri gak mampu buat bicaranya gitu, takut salah. Oke, belum dicoba tapi udah pesimis duluan ya. Lalu terkait dampaknya apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Dampak yang terjadi mungkin Putri merasa khawatir, cemas, takut, dan bingung kenapa Putri seperti itu. Belum dicoba tapi udah pesimis. Nah, kadang Putri suka heran aja gitu sama diri sendiri, padahal apa yang Putri bicarakan atau ketika Putri mengeluarkan pendapat itu tidak akan ada yang memarahi Putri gitu. Oke, baik, jadi apa yang tadi sudah Putri sampaikan kepada Teteh bahwa Putri merasa khawatir, cemas, takut, dan bingung dengan sikap Putri seperti itu ya, yang belum dicoba gitu tapi sudah pesimis duluan. Sikap kamu yang seperti itu dapat merugikan kamu sendiri. Dan Putri menyadari bahwa sikap Putri yang gak seperti itu sebenarnya tidak akan ada yang memarahi Putri. Iya teh, seperti itu. Tapi kadang kalau udah nyoba, kadang mikir takut salah aja gitu. Ya, sikap seperti itu sebenarnya wajar. Cuman bagaimana kita kalau mau maju kalau kita stuck di sana terus ya Putri? Iya teh. Lalu, apa yang akan Putri lakukan untuk kedepannya? Mungkin saya akan terus mencoba untuk tidak bersikap seperti itu ya teh. Mencoba buat berbicara, mengeluarkan pendapat, belajar speak up atau berbicara terlebih dahulu ketika akan melakukan presentasi, lebih banyak berlatih, dan Putri akan menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Putri juga akan mencoba menghilangkan perasaan-perasaan buruk Putri gitu. Jadi
Putri ingin menghilangkan rasa cemas, rasa takut, pesimis, menjadi perasaan yang sebaliknya yang menjadi berani, tidak takut dan optimis. Lalu harapan apa yang Putri inginkan untuk kedepannya? Harapan Putri ingin nantinya bisa fasih dalam berbicara, tidak ada rasa takut lagi, tidak merasa pesimis lagi, tidak ada rasa cemas, khawatir. Public speaking Putri ingin jadi lebih baik lagi, mungkin seperti itu ya Teh. Oke, saran saya Putri, ketika ada muncul perasaan insecure, muncul akibat adanya kecemasan sosial gitu, yang salah satunya dipengaruhi oleh penilaian terhadap diri sendiri gitu ya Putri. Iya. Kecemasan sosial timbul akibat rasa takut yang berlebihan ketika berada dalam lingkungan sosial. Sehingga jika seseorang memiliki kecemasan sosial, cenderung takut untuk mengatakan atau melakukan sesuatu gitu yang memalukan. Selain itu, kecemasan juga muncul akibat perasaan kurangnya kemampuan dalam diri Putri ya, menjalankan hubungan sosial, juga takut untuk mengembangkan potensi diri Putri gitu. Nah, saran saya untuk Putri seharusnya Putri harus bisa mencoba akan hal-hal yang membuat selama ini Putri dirugikan gitu, menjadikan untuk sebaliknya. Nah, pertama Putri harus mencintai diri Putri terlebih dahulu, karena dengan mencintai diri Putri sendiri membantu Putri dalam menerima kekurangan dan menemukan kekuatan yang ada di dalam diri Putri gitu, sehingga membantu Putri lebih memahami karakter dari diri Putri. Dengan begitu menemukan dan mengembangkan passion akan membuat diri Putri menjadi pribadi yang lebih baik, dan seterusnya akan lebih fokus gitu ya Putri untuk mengembangkan diri Putri. Nah, terus Putri tidak akan terus membanding-bandingkan diri Putri dengan orang lain gitu. Kemudian Putri, setiap orang kan diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya ya Putri. Jadi Putri harus terima kekurangan Putri, jadikan kekuranganmu itu menjadi kelebihan ya Putri. Juga fokus pada diri sendiri dan terus gali potensi yang ada di dalam diri Putri. Nah, sehingga Putri akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bahagia gitu. Cobalah untuk berinteraksi dengan orang lain atau cobalah untuk berinteraksi dengan orang lain ya. Jadilah cobalah untuk berinteraksi dengan orang lain ya, atau jadilah pribadi yang terbuka pada orang-orang yang terdekat gitu, sehingga kamu akan menemukan banyak hal yang tidak kamu ketahui selama ini gitu ya Putri. Putri harus bisa mencoba melangkah untuk terus gali potensi Putri dengan cara tadi, seperti apa yang Putri harapkan, yang ingin fasih dalam berbicara, tidak ada rasa takut lagi gitu, tidak merasa pesimis, tidak ada rasa cemas, khawatir gitu. Public speaking Putri ingin jadi lebih baik lagi. Ketika Putri sudah melakukan itu semua, Putri akan merasa lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang lebih positif. Ya Teh, baik, terima kasih banyak atas saran dan masukannya. Tentunya sangat memberi dorongan buat Putri ke depannya gitu ya Teh. Iya, oke, baik Putri. Iya, sama-sama. Ya Teh. Oke, baik Putri. Sebelumnya Teteh mau bertanya, apa yang Putri harapkan dari permasalahan yang Putri hadapi? Mungkin dari permasalahan ini yang saya harapkan, Putri ingin ingin cepat berlalu gitu permasalahan ini. Semoga Putri bisa melaluinya, dan juga Putri
makin hari makin kesini menjadi orang yang lebih baik lagi untuk buat mungkin Putri merasa diri Putri kadang ada rasa malu gitu ya teh, pemalu, tapi semoga kedepannya Putri nggak seperti itu lagi. Oke, Putri, sebelum sesi konseling kita berakhir, Teteh ada pertanyaan untuk Putri ya. Jadi Putri sekarang sudah diberikan kaca nih, sebentar. Saya kasih dulu kacanya. Pegang, oke. Nah, bayangkan Putri ya, di 5 tahun ke depan di kaca itu ya, Putri membayangkan Putri yang jadi seperti apa gitu. Apakah Putri paham dengan pertanyaan Teteh? Iya, paham teh. Oke, baik. Jadi, apa yang kamu bayangkan, Putri? Yang saya bayangkan, saya bisa menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, bisa menjadi seseorang yang mempunyai public speaking yang bagus, tidak pemalu, selalu optimis, tidak pesimis, dan tentunya selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk menurut Putri sendiri gitu. Oke, baik Putri. Kalau begitu, Teteh masih mempunyai satu pertanyaan lagi ya. Perumpamaan ini Maya. Misalkan Teteh memberikan skala dari 1 sampai 10, maka menurut Putri, Putri akan memilih di skala berapa sebelum dan sesudah melakukan sesi konseling ini. Dan diibaratkan Putri memilih angka yang paling besar gitu. Berarti keadaan Putri itu sangat buruk atau benar-benar sedang di suatu kondisi yang cukup sangat serius gitu bisa dibilangnya. Sekarang Teteh bertanya, sebelum tadi melakukan sesi konseling, Putri berada di skala berapa? Mungkin di skala 7 ya teh. Oh, oke. Skala 7 ya, cukup besar ya. Kemudian di angka berapa Putri setelah melakukan sesi konseling tadi? Mungkin menjadi lebih baik lagi, ada di skala 2 teh. Oke, baik. Wah, sudah lumayan baik ya. Alhamdulillah. Oke, Putri, ada perubahan ya dari dalam diri Putri. Sekarang bagaimana perasaan Putri ketika sudah melakukan sesi konseling ini? Putri merasa lebih tenang, sedikit percaya diri, Ya, lega, merasa nyaman gitu. Mungkin seperti itu teh. Oke, kalau begitu sesi konseling ini tentunya sangat berpengaruh besar ya terhadap Putri gitu. Bisa membawa perubahan kepada Putri, walaupun belum sepenuhnya. Teteh berharap Putri untuk kedepannya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ya, Putri. Iya teh, terima kasih. Oke, semoga di sesi konseling ini bisa memberikan manfaat untuk Putri, begitupun untuk Teteh juga ya. Iya teh, sama-sama. Iya teh, baik, amin, terima kasih. Terima kasih banyak ya Teteh sudah memberikan Putri masukan dan mendengarkan Putri keluh kesah Putri gitu, permasalahan Putri yang Putri rasakan dari awal sampai akhir gitu teh. Tentunya di sesi konseling ini sangat bermanfaat sekali untuk Putri. Iya, sama-sama Putri. Tentunya Teteh juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Putri karena sudah memberikan kepercayaan kepada Teteh dan sudah jauh-jauh ya datang ke sini Putri. Iya teh, terima kasih Teteh juga udah meluangkan waktunya buat sesi konseling ini bersama Putri. Iya Putri, sama-sama. Iya teh.